Assalamualaikum pemirsa. Negeri ini adalah negeri dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun persoalan makanan halal haram tak pernah usai. Jangankan makanan tak bersertifikat, makanan yang bersertifikat halal pun ternyata bisa mengandung makanan haram. Siapa yang salah? Bersama saya Limis Ranofatra, inilah Cakrawala selengkapnya. Desember 2012, warga Jakarta terutama penggemar bakso dikejutkan dengan temuan beredarnya bakso sapi mengandung daging celeng. Di saat pedagang bakso menjerit lantaran melambungnya harga daging sapi, ada saja produsen yang tega menipu konsumen, mengoplos daging sapi dengan daging babi. Gawatnya, pada kemasan bakso dengan oplosan daging celeng itu, tertera label halal yang notabene dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Urusan makanan halal di negeri ini tergolong persoalan peka. Sensus penduduk tahun 2010 mencatat 87% dari sekitar 230 juta penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, negeri ini sejatinya merupakan pasar yang amat menggiurkan. Kafe, restoran atau gerai penjajah makanan lantas bertebaran. Tak melulu merek lokal, yang impor alias waralaba pun menjamur. Maklum saja, bisnis kuliner menjanjikan untung berlipat. Demi meraup keuntungan maksimal, praktek bisnis yang lancung muncul kemudian. Hak konsumen diabaikan. Tak adanya informasi halal di suatu produk makanan adalah contohnya. Dengan adanya keterangan atau informasi halal itu sebenarnya itu bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi. Siap saji itu kan ada yang franchise kan. Franchise, sementara yang diperiksa itu kan asal-usul sama proses produksi. Proses produksi kan masing-masing outlet itu kan terpisah. Nah, itu juga apakah sertifikasinya itu masih sama-sama masing-masing counter outlet atau satu brand itu ngurus yang sama, ini yang juga belum jelas. Kemudian yang kedua ini yang juga sering mengecoh konsumen itu kan ketika ada informasi keterangan halal atau sertifikasi halal itu kan untuk jangka waktu tertentu. Temuan YLKI banyak juga yang mencantumkan ini tapi sudah daluarsa. Sudah daluarsa. Ini kan juga manipulatif juga. Ya, saat ini kalau kita lihat dari sisi jumlah ya, memang kalau dari sisi jumlah di pusat, kalau pusat kan hanya menangani yang restoran-restoran yang memiliki cabang sampai ke daerah-daerah, itu hanya 36. Sangat sedikit sekali, 36 restoran yang mendapat sertifikat halal, itu sangat sedikit sekali, ya kan? Nah, kalau dibanding dari jumlah restoran yang beredar, saya kira lebih dari 100-200 itu lebih, jadi nggak lebih dari 30% kan, kalau 36%. Nah, kalau di tingkat nasional, restoran-restoran di daerah itu ada sekitar 700 di seluruh Indonesia yang sudah kita sertifikasi. Tentu jumlahnya juga pasti banyak, jutaan saya yakin itu. Jadi memang sangat kecil sekali. Nah, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI mematok 11 kriteria sistem jaminan halal. Di antaranya, soal bahan yang tak boleh berasal dari babi dan turunannya, dan kamar atau minuman beralkohol. Juga fasilitas produksi yang tak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya. Serta audit internal sistem jaminan halal setidaknya 6 bulan sekali. kalau memang halal nyatakan halal, kalau memang tidak halal nyatakan tidak halal. Sehingga nanti si konsumen itu mudah untuk memilih. Dan ya silahkan saja, itu sih hak konsumen mau memilih yang mana juga. Tidak, ya kan kita juga dilindungi oleh undang-undang kan.
si konsumen untuk memilih yang mereka mau. Cuma informasi yang benar itu perlu. Itulah label halal atau sertifikasi halal dan label halal dalam restoran itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Gitu. Tidak ada penyamaran atau bahkan penipuan informasi. Sertifikasi halal yang belum sepenuhnya jadi perhatian pebisnis kuliner memunculkan dimensi lain. Lewat media sosial, kerap berembus kabar yang menuding restoran tertentu menyaji makanan dan minuman tak halal. Di penelusuran kami, beberapa pengelola restoran memang enggan meladeni permintaan untuk memastikan soal ini. Padahal, jika sertifikat halal sudah dikantongi, beres sudah urusan. Label halal juga gampang dipampangkan. Berangkat dari sini, pada bulan November ini, LP POM MUI berencana mengumumkan daftar restoran yang belum kunjung mengurus sertifikasi halal. Nah, nanti artinya kan kemudian kami akan laporkanlah tanggung jawab kami ini kepada masyarakat sampai akhir November ini kira-kira apa yang sudah kami capai. Tentu dari restoran-restoran itu ada juga yang memang peduli dengan halal, ada yang memang dia mau halal, ada yang memang juga memang mungkin kita nggak tahu, mudah-mudahan tidak ada itu yang memang dia memang tidak memang punya kebijakan untuk tidak halal gitu ya, tapi itu sah-sah saja, hak mereka, hak produsen itu juga. Tetapi maksud kami adalah di sini transparanlah kepada masyarakat itu secara terbuka. Majelis Ulama Indonesia sebagai pemegang otoritas sertifikasi halal telah mencoba mempermudah pengurusan sertifikat halal dengan cara online. Namun hingga kini masih banyak perusahaan makanan yang enggan mengurus sertifikasi ini. Nilai halal telah diakui secara universal, bahkan di negeri non-muslim sekalipun seperti Singapura. Bahkan pengakuannya kian meluas di Eropa dan Amerika. Dengan status halal, baik bahan dan proses pengolahannya, suatu produk makanan dan minuman dijamin sehat, higienis, dan aman dikonsumsi. Persoalan yang meruyak kemudian, secara peraturan perundangan, urusan sertifikasi halal di negeri berpenduduk mayoritas muslim ini masih bersifat sukarela, belum kewajiban. Tarik-menarik kepentingan antara wajib dan sukarela masih alot. Sukarela itu ya kalau pelaku usaha punya kesadaran dia untuk memenuhi hak informasi konsumen ya tanpa diwajibkan undang-undang, dia akan berusaha untuk mengurus atau mencantumkan informasi keterangan halal. Kemudian yang kedua pendekatan undang-undang, pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi itu ya dia memenuhi mencantumkan informasi keterangan halal itu karena perintah undang-undang. Nah, ya sekarang kan sekarang kalau posisi sekarang sebenarnya masih baik di Undang-Undang Pangan maupun di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, keterangan atau informasi halal itu masuk kategori yang sifatnya masih sukarela, voluntary, bukan jadi tidak mencantumkan, bukan merupakan pelanggaran hukum. Kami di sini melihatnya bahwa yang namanya halal food ya, baik itu di hotel maupun di restoran itu pilihan. Ya, namanya juga pilihan, jadi tergantung daripada hotel atau restoran itu apakah dia ingin menyediakan halal food atau tidak halal, seperti itu. Tapi ada kalanya juga orang bertanya, ini cara motong ayamnya seperti apa, cara motong sapinya seperti apa. Karena orang kan bukan masalah ini bahan bakunya halal, tapi cara motongnya juga harus jelas. Ya kalau buat kami sebenarnya pertama-tama memang ada edukasi lah dari pihak MUI sendiri, bahwasanya pengusaha itu
harusnya jemput bola namanya kami gitu ya. Tidak kami mengurus harapan kami karena di samping memang kami membutuhkan edukasi tadi, ya, mungkin karena pengetahuan masyarakat pada umumnya itu mengurus ini agak rumit ya, sehingga proses itu mungkin agak birokrasi mungkin agak rumit gitu. Karena memang kita harus mengurus ke perdagangan dulu, lalu kayak MUI gitu ya, tahapan-tahapan. Demi menggiring pelaku bisnis beroleh sertifikasi halal, pengurusannya kini bisa dilakukan secara online. Kemajuan teknologi menyediakan kemudahan. Biaya registrasinya Rp200.000. Ada sebetulnya datanya bisa kelihatan. Itu nanti di dalam sistem online kita terlihat yang sudah mendaftar siapa aja. Ada. Jadi nanti dengan online itu si perusahaan akan tahu, oh saya sudah pada tahap mana nih. Kan tadi saya katakan tahapnya setelah aplikasi, setelah daftar, registrasi, kemudian berkasnya sudah lengkap apa tidak, dia akan tahu oh lengkapnya, berkasnya lengkap atau berkasnya ada yang kurang, itu tahu. Oh sudah di jadwal audit, oh sudah kemudian sampai pada tahapan rapat auditor itu mereka tahu semua step-stepnya. Jadi transparan di sini, semua transparan, nggak ada yang tertutup. Nah mereka daftar online, setelah mereka lengkap, kita akan lakukan onsite, kita akan lakukan audit, pemeriksaan. Ya pemeriksaan ke lapangan tentunya, ada kesesuaian antara data dan fisik di lapangan. Apa yang kami lakukan pemeriksaan di sana adalah pemeriksaan sistem. Pertama, adakah sistem yang bisa menjamin keberlangsungan konsistensi produksi halal? Ada keberlangsungan produksi halal secara konsisten. Ya, kedua, apakah ada bahan bakunya semua yang halal atau tidak? Kalau tidak, seperti apa itu? Yang ketiga adalah peralatan atau fasilitas. Apakah terjadi cross kontaminasi atau tidak? Jawaban untuk pertanyaan belum banyaknya restoran memiliki sertifikasi halal boleh jadi lantaran faktor waktu dan biaya pengurusannya. Kalau yang saya dengar, untuk mengurus sertifikat halal itu mereka harus diperiksa bahwa betul-betul memang itu halal. Diperiksa itu kan makan waktu. Jadi menu per menu itu diperiksa, terus juga fasilitasnya, dapurnya, bahkan tempat penyimpanannya itu semua harus dilihat dong. Tapi kalau sukarela, publik akan memberikan respon yang positif. Lebih-lebih para pengusaha dan sebagainya. Karena wajib itu istilahnya akan menambah kos bagi para pengusaha kita. Dan itu akan membebani publik. Ngurus sertifikat halal itu kos. Jangan dikira bukan kos. Ini yang harus kita sadari bersama. Padahal pada saat yang sama kita menginginkan produk kita supaya punya daya saing yang tinggi, kompetitif, seharusnya yang namanya kas-kos di semua titik itu dihilangin. Ya, tentu ada biaya. Biaya karena memang Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini juga pembiayaannya masih pembiayaan pribadi dalam artian ditanggung oleh perusahaan, gitu kan, tidak melalui APBN. Ya. Masalah lain adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur soal regulasi makanan halal. Undang-undangnya sampai saat ini masih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sertifikat halal, tarik-menarik antara wajib dan sukarela. Sejauh ini, sandarannya hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Isinya menyebut keterangan atau informasi halal bersifat voluntary atau sukarela. Sementara informasi halal yang wajib disebut adalah soal peternakan dan kesehatan hewan. Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih mentok di parlemen.
Sejak 2 periode keanggotaan Dewan tahun 2004-2009 hingga kini, belum ada kata sepakat, terutama draft menyangkut soal sifat kewajiban dan wewenang sertifikasi halal. Secara teknis itu tinggal satu. Secara teknis pembahasan tinggal satu. Sekarang kan ini buat satu DPR ya. Secara teknis tinggal satu. Siapa sebenarnya yang diberi kewenangan atas nama undang-undang untuk menerbitkan sertifikat. Nah itu. Ya kan? Kalau dalam rancangan undang-undang itu adalah badan. Itu badan. Dengan memberikan peran kepada pihak-pihak yang selama ini telah juga berperan, tapi sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ini saja, Mas. Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Yang menerbitkan sertifikat? Ya, kemudian kan ini persoalan rebutan hak, rebutan kewenangan. Bagi fraksi PDI Perjuangan, badan itu haruslah negara. Karena segala jenis pungutan apapun dari publik harus masuk negara. Tidak boleh lagi di luar negara. Bahwa fatwa keluarnya dari institusi yang punya kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, kami sangat setuju. Karena tidak mungkin pemerintah mengeluarkan fatwa akan diketahui publik. Fatwa bisa saja dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi proses-proses untuk mendapatkan itu, pasar bebas saja. Tapi kan ada lembaga audit. Itu otoritas pemerintah. Karena lembaga audit dimanapun akreditasi dan sebagainya kan memang pemerintah. Tidak boleh lagi ditangani non-pemerintah. Ya itu tadi, kami mengharapkan namanya ini undang-undang ini kan menyangkut hotel, restoran. Ya hotel, restoran diajak bicara dong gitu loh. Ya jangan ini undang-undang hotel, restoran tapi yang diajak hanya agama kan seperti itu kan jadi nggak adil. Nah, jadi semua harus dilibatkan. Ya kami belum diajak bicara gitu. Ya dulu waktu undang-undang pariwisata misalnya semua diundang, hotel, restoran, IO, travel agent, semua airline semua diundang karena memang mereka yang berkepentingan gitu loh. Dan mereka yang nanti akan diatur. Kan undang-undang itu Mas, itu kan harus meringankan. Undang-undang itu harus mengatur kemaslahatan umat, bukan memberatkan kan? Nah, seperti itu. Tanpa aturan tegas, label halal masih terus jadi wilayah arsiran. Apalagi merebak kabar jika RUU Jaminan Produk Halal diketuk setuju, ada pihak yang siap membawanya ke Mahkamah Konstitusi untuk minta diuji materi. Jalan terjal sertifikat halal menggiring kita untuk sementara ini menjadi konsumen yang cerdas. Masa kerja DPR RI hampir habis. Para anggota DPR kini sudah mulai sibuk turun ke daerah pemilihannya jelang pemilu. Padahal sudah 2 periode keanggotaan DPR, rancangan undang-undang ini mengendap di DPR. Demikian Cakrawala, saya Libis Fatra, sampai jumpa dan wassalamualaikum.